Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di sekolah minggu online. Gimana kabar anak-anak? Oke. Ya, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita selama seminggu ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita semuanya. Hari ini Lause ditemani oleh Lausenia. Halo Lausenia. Halo Ineke, halo adik-adik semua. Ya, kita mau menyanyi, memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita mau masuk di dalam doa yang akan dipimpin oleh Lausenia. Silakan Lausenia. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh sekolah minggu online bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami semua selama ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong untuk berikan kami kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, ada sukacita pagi ini? Yes, karena kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita mau sebarkan sukacita ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Lalu mau ajak kita nyanyi I've got joy down in my heart. Pakai gaya ya, gerakannya ditirukan ya. I've got joy, 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 joy. Oke? Oke. Yuk kita nyanyikan I've got joy down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. Katakan so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ya, kita mau katakan I've got the love of Jesus in my heart. Ditirukan gayanya ya. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. Katakan, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sekali lagi, I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay! Kita punya sukacita. Ada sukacita di hati anak-anak? Yes, kita sangat siap memuji Tuhan. Anak-anak langsung mau ajarkan lagu baru. Lagunya Sing High Sing Low. Nah, ada beberapa anak-anak yang sudah tahu ya, tapi ada yang belum. Ikuti gerakannya Lause ya. Kita mau nyatakan dimanapun, kapanpun kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sing High Sing Low. Kita nyanyikan lagu ini. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love.
lagi. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Lagi. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonders of Jesus' love. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Katakan, oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonders of Jesus' love. Yeah. Yeay. Anak-anak, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kasih Tuhan sungguh indah di dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan lagunya Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita mau nyanyikan dua versi ya. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ikutilah ya. Katakan, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Katakan amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Kita nyanyikan versi bahasa Inggrisnya, The Love of Jesus. Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, the love of Jesus. Sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the skies, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh, oh, kasih Yesus. Amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Yeay. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Dan kita mau minta Papa, Mama, Koko, Cece untuk membantu scan QRIS di bawah ini. Kita mau nyanyikan lagu Trust and Obey. Kita mau nyatakan, Tuhan, aku mau taat. Aku mau percaya kepada perintah-Mu. Dan aku mau menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Kita katakan trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Kita katakan trust and
obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya. Sama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Anak-anak, kita nyatakan tekad kita. Kita mau belajar dari kecil, percaya dan patuh kepada Tuhan. Karena satu-satunya itu yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Selalu ingat anak-anak, dan percayalah Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku beserta umat-Nya yang patuh. Kita katakan tekad kita. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan ini. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang sudah bekerja dan menyediakan bagi kami. Tuhan, kiranya berkati dan sucikan persembahan kami ini, supaya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh Tuhan pakai untuk kebesaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Yung Yung. Kita mau mempersiapkan hati kita mau menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya pegangan dalam hidup kita. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
Yeay. Selamat pagi adik-adik. Lause senang sekali Lause dapat berjumpa dengan kalian semua hari ini. Apakah ada sukacita? Kok masih belum ada jawabannya ya? Lause tanya sekali lagi ya. Apakah ada sukacita hari ini? Yes! Amin. Adik-adik tahu kenapa kita harus bersukacita? Ya, betul. Karena Tuhan sendiri yang memanggil kita semua untuk beribadah kepadanya. Tuhan memanggil adik-adik, memanggil Lause, memanggil mama dan papa kita semua untuk beribadah bersama-sama hari ini. Itu Margaret, Melody, dan Merlin sedang bermain apa ya? Kelihatannya seru sekali. Yuk, kita lihat sama-sama. Sorry about before, the balloon is gone now, but I've got another one and I've got another way. So now you hold the end of this rope, yeah, just like that, and I'll stick this balloon right up into the straw, just like that. Out. Yay! Hooray! I got the balloon! Yay! Did you go get the balloon? Yeay! Akhirnya balonnya sampai di tujuannya, yaitu di tangannya Melody. Adik-adik perhatikan, balon yang pertama bagaimana ketika dilepaskan? Ketika dilepaskan sama Margaret, balonnya nggak tahu lari kemana nyasar. Jadi nggak sampai di tangannya Melody. Tapi pada saat balon yang kedua, balonnya diberi panduan. Apa panduannya? Ya betul, ada panduannya sedotan dan tali. Juga balonnya ditempel di sedotannya memakai double tape. Sehingga balon yang menempel di sedotan itu dipandu oleh sedotan dan talinya. Ketika balonnya dilepas sama Margaret, balonnya menuju ke Melody. Wah, mereka senang sekali. Ya, mereka semua senang. Margaret, Melody, dan Merlin sangat senang ketika balonnya sampai di tangannya Melody. Adik-adik dapat juga melakukan permainan ini di rumah. Adik-adik dapat menyiapkan balon, menyiapkan talinya, menyiapkan sedotannya, dan jangan lupa double tape untuk melekatkan balonnya di sedotannya. Adik-adik, ini seperti kehidupan kita. Kehidupan kita pun perlu panduan. Seperti tadi, balon dipandu oleh sedotan dan tali untuk menuju tujuannya yang tepat. Kita pun perlu dipandu oleh apa? Adik-adik yang ada yang tahu? Siapa yang memandu kehidupan kita supaya kita dapat melakukan yang benar? Ya, Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yes! Nah, kalau ada yang belum, diambil dulu Alkitabnya ya. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang memandu kita, yang menuntun kita untuk melakukan yang benar, supaya hidup kita boleh terus bertumbuh. Iman percaya kita kepada Tuhan bertumbuh dan berbuah. Kita dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Hari ini Lause mau cerita tentang seorang raja. Seorang raja yang memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Dia selalu berelasi dengan Tuhan dengan sangat intim.
siapa raja itu ya? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua tangannya dilipat, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat mendengarkannya dengan baik, dengan hati yang siap, dan tolong kami juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga Lau Seyung Yung yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa ya raja itu? Raja itu adalah Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Ketika Raja Daud sudah meninggal, Raja Salomo lah yang menggantikan Raja Daud sebagai raja. Raja Salomo yang masih muda itu, yang tidak berpengalaman itu harus memerintah suatu bangsa yang sangat besar. Bangsa apa? Ya, bangsa Israel. Bangsa Israel merupakan bangsa yang sangat besar dan rakyatnya sangat banyak. Nah, tapi Raja Salomo seperti Raja Daud, dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu dekat dengan Tuhan. Dia selalu berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupannya, seperti ayahnya Daud. Nah, suatu hari Raja Salomo pergi ke kota Gibeon. Wah, untuk apa ya Raja Salomo pergi ke kota Gibeon? Adik-adik, kota Gibeon adalah tempat di mana orang-orang Israel memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, hari itu Raja Salomo memberikan persembahan kepada Tuhan. Wah, persembahan Raja Salomo sangat besar dan banyak. Adik-adik tahu yang dipersembahkan Raja Salomo adalah 1000 ekor korban bakaran. Wah, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Karena Raja Salomo mencintai, mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, ketika itu setelah Raja Salomo memberikan persembahan, malamnya Raja Salomo beristirahat dan tidur. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi ketemu Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada dia. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berbicara kepada Raja Salomo. Mintalah apapun, aku akan memberikannya kepadamu. Wah, Tuhan bilang apa? Mintalah apapun, akan kuberikan kepadamu. Jadi, apapun yang diminta oleh Raja Salomo akan diberikan oleh Tuhan. Wah, kira-kira Raja Salomo minta apa ini ya? Coba adik-adik bayangkan, kalau hari ini Mama Papa berkata kepada kalian, kamu minta apapun, nanti Mama sama Papa akan memberikannya kepadamu. Pasti senang ya. Coba adik-adik mau minta apa kira-kira? Nah, sekarang kita lihat ya, Raja Salomo minta apa? Nah, ketika Raja Salomo
Mendengar perkataan Tuhan itu, dia hatinya senang dan berdamai. Dia merasa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu tahu keresahan hatinya. Karena dia sekarang sudah menjadi raja, menggantikan ayahnya Daud. Dia memimpin bangsa Israel yang sangat besar, dan bangsa Israel terkenal dengan tegar tengkuknya. Oleh karena itu dia membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk memerintah dengan baik. Nah, lalu Raja Salomo berkata kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang bijaksana, yang dapat melihat dan melakukan yang benar." Lalu apa jawab Tuhan kepada Raja Salomo? Adik-adik bisa melihatnya mulai di ayat yang ke-11. Lalu Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, "Oleh karena kamu tidak meminta umur yang panjang, tidak meminta kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum yang benar, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu." Wah, adik-adik, Allah mengabulkan permintaan Raja Salomo. Tapi tidak berhenti sampai di situ, adik-adik. Tuhan juga berkata, "Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau, sebelum engkau dan sesudah engkau, tidak ada seorang pun yang seperti engkau." Nah, Tuhan juga berkata kepada Raja Salomo, "Apa yang tidak engkau minta, aku juga akan memberikannya kepadamu. Aku akan memberikan kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang raja pun seperti engkau." Nah, adik-adik, tapi ini di ayat selanjutnya yaitu ayat 14, Tuhan juga berkata kepada Raja Salomo, "Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan yang kuperintahkan kepadamu seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Jadi Raja Salomo harus tetap menjaga hatinya untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan, supaya Raja Salomo tetap berada di jalan yang benar, yaitu di jalan Tuhan. Setelah itu Raja Salomo terbangun dari tidurnya. Ketika dia bangun, dia hatinya senang sekali. Dia tahu mimpi yang dia alami itu bukan mimpi yang biasa. Ini adalah mimpi yang sangat spesial. Tuhan berjanji akan memberikan dia hikmat. Tuhan berjanji akan memberikan kebijaksanaan kepada dia untuk memutuskan sesuatu. Nah, adik-adik, benar Tuhan menepati janjinya. Sepanjang zaman pemerintahan Raja Salomo, bangsa Israel mengalami kemakmuran, kejayaan, kemasyhuran, dan nama Raja Salomo dikenal di antara bangsa-bangsa di dunia. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang penuh hikmat, yang dapat memutuskan setiap persoalan dan masalah dengan benar, karena Tuhan memberikan itu kepadanya. Tuhan menepati janjinya karena Dia adalah Tuhan.
Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan memberikan kepada Salomo apa yang dia minta kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberikan apa yang tidak Salomo minta. Jadi bangsa Israel hidup dengan tenang, damai. Pada zaman Salomo, bangsa Israel tidak berperang, tidak ada peperangan saat itu. Jadi mereka dapat hidup dengan aman, tentram, bercocok tanam, mengerjakan ladangnya, mengerjakan kebun anggurnya dengan baik. Nah, adik-adik, suatu hari Raja Salomo kedatangan tamu yang istimewa. Siapa ya tamu itu? Tamu itu ternyata seorang perempuan. Dia adalah ratu dari negeri Sheba. Negeri Sheba letaknya jauh dari Yerusalem. Ratu Sheba harus berjalan beratus-ratus mil untuk mengunjungi Raja Salomo. Dia rela melakukan perjalanan yang sangat jauh ini. Wah, Ratu Sheba bukan datang sendirian adik-adik. Dia datang dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Dia datang dengan mengendarai onta. Karena zaman itu masih belum ada mobil, masih belum ada pesawat. Jadi dia melakukan perjalanannya untuk mengunjungi Raja Salomo dengan naik onta. Dia juga membawa hadiah yang sangat banyak untuk Raja Salomo. Membawa emas, permata yang mahal-mahal dan banyak. Juga membawa rempah-rempah. Kenapa dia membawa rempah-rempah? Pada zaman itu, rempah-rempah merupakan barang yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan dan sangat mahal harganya. Ratu Sheba akhirnya sampai di Yerusalem, di istana Raja Salomo. Ketika Ratu Sheba bertemu dengan Salomo, apa ya yang akan dilakukan? Oh, ternyata Ratu Sheba itu dari jauh-jauh dia mau menemui Salomo karena dia sudah mendengar hikmat dan bijaksananya Raja Salomo dari orang-orang yang dia kenal, dari raja-raja yang dia kenal, dan dia mau menyaksikan sendiri, dan dia punya pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang akan ditanyakan kepada Raja Salomo. Ratu Sheba ketika bertemu dengan Raja Salomo, dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Raja Salomo. Tetapi Raja Salomo dapat menjawabnya dengan mudah karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Ratu Sheba sangat takjub kepada Raja Salomo. Dia sudah melihat sendiri dengan matanya sendiri bagaimana dia melihat kemegahan dari istana Raja Salomo. Dia juga melihat bagaimana Raja Salomo mengatur semua pegawainya yang banyak itu dengan sangat baik. Lalu Ratu Sheba dengan sangat takjub dia berkata kepada Raja Salomo, sama-sama sekarang kita buka ya, adik-adik buka di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 9. Ratu Sheba berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran."
Adik-adik, ketika Ratu Syeba bertemu dengan Raja Salomo, dia menyadari Raja Salomo adalah raja yang baik, raja yang bijaksana. Dan dia melihat bagaimana hikmatnya Raja Salomo yang luar biasa itu yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk memerintah bangsa Israel dengan baik. Lalu tiba saatnya Ratu Syeba pulang ke negerinya. Nah, ketika Ratu Syeba akan pulang, Raja Salomo pun memberikan hadiah yang banyak kepada Ratu Syeba. Dia memberikan hadiah yang indah-indah dan yang mahal-mahal kepada Ratu Syeba. Ratu Syeba ketika pulang, dia pulang ke negerinya dengan hati yang sangat gembira. Karena dia sudah bertemu dengan seorang raja yang sangat pandai, yang paling bijaksana di dunia ini. Seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Raja Salomo adalah raja yang sangat bijaksana, raja yang termasyhur namanya di seluruh dunia pada saat itu. Pada saat Raja Salomo memerintah, dia membangun begitu banyak bangunan-bangunan yang kokoh, yang bagus, yang kuat. Dan bait Allah juga dibangun oleh Raja Salomo. Raja Salomo memiliki emas yang sangat banyak. Emas pada zaman Raja Salomo sangat berlimpah. Emas, tembaga, perak, batu permata, semuanya berlimpah. Karena raja-raja selalu mempersembahkan itu kepada Raja Salomo. Ketika mereka melihat hikmat Salomo, mereka memberikan persembahan itu kepada Raja Salomo. Raja Salomo juga memiliki kelemahan karena dia juga adalah manusia yang berdosa, sama seperti kita. Raja Salomo dapat melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Tetapi adik-adik tahu ada seorang raja yang melebihi Salomo. Adik-adik mau tahu? Yes! Kita akan sama-sama melihatnya di Matius pasal 12 ayat 42b. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ini kata-kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Jadi siapa yang melebihi Salomo? Benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, Raja damai. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita yang mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib supaya kita semua orang yang berdosa ini boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Hati kita selalu melekat kepada Tuhan Yesus. Seperti balon yang dilekatkan di sedotan tadi. Hati kita pun harus selalu melekat kepada Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui kita rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari. Kita semakin mengasihi Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika firman Tuhan ada di dalam hati kita, ketika kita
lebih dekat dengan Tuhan, kita dapat melakukan dan memilih yang benar yang harus kita lakukan. Adik-adik mau melakukannya? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan, dan mau memilih yang benar untuk dilakukan? Yes! Bagus. Sekarang kita sama-sama berdoa karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk dapat melakukannya semuanya itu. Mari kita berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, tolonglah kami, manusia yang berdosa ini. Begitu banyak kelemahan kami, Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan setiap hari, dan tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mentaati firman-Mu dan melakukan yang benar di dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan sekolah online, ibadah online, semuanya dapat kami lakukan dengan benar, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita di Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia di sini adalah betul Tuhan. Namanya siapa? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menuntun kita melalui firman-Nya yang setiap hari dapat kita baca di dalam Alkitab, sehingga kita dapat berjalan di jalan yang benar. Nah, sekali lagi kita hafalkan bersama-sama ya. Nanti ada kata-kata yang akan dihilangkan. Kita sekali lagi menghafalkannya. Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Biar kita selalu merenungkan firman Tuhan, membacanya dan menghafalkannya, sehingga kita boleh dituntun oleh Tuhan untuk melakukan yang benar. Sekarang waktunya aktivitas. Sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.